Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sintaks strategi pembelajaran berbasis proyek. Memotivasi siswa melalui pembelajaran aktif dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sub capaian pembelajaran materi pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengerti serta memahami tentang pembelajaran aktif. Yang kedua, siswa mampu terlibat dan menerapkan pembelajaran aktif tersebut. Metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kondisi tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang dipelajari. Selanjutnya langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, korelasi. Yang keempat, menyimpulkan. Dan yang kelima, penerapan. Selanjutnya, persiapan. Sesudah guru memasuki ruangan kelas, kemudian langsung menyapa siswa-siswi. Sebagai guru agama, pastinya wajib mengawali kelas dengan doa. Setelah itu, mengambil presensi dan melangsungkan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya masuk dalam penyajian. Guru bertindak sebagai mentor yang membimbing, memberi saran, dan mendukung siswa selama proses pembelajaran. Bimbingan dapat berupa penjelasan konsep, nasihat cara mengatasi tantangan, dan petunjuk cara mengembangkan ide. Guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif pada kualitas pekerjaan siswa untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Dengan begitu, siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya masuk dalam studi kasus. Ada dua faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan motivasi belajarnya rendah adalah sering tidur larut malam sehingga tidak konsentrasi dalam menerima pelajaran. Ketika guru menjelaskan pelajaran, sibuk sendiri, pasif ketika di dalam kelas, waktu untuk belajar digunakan untuk bermain HP, sering terlambat ke sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Faktor eksternalnya yang menyebabkan motivasi belajarnya rendah yaitu kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan bermain. Masuk dalam korelasi. Desain materi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan relevansi materi dengan konteks siswa berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendalam. Ketika materi pembelajaran dihubungkan dengan konteks dan kehidupan siswa, pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mereka. Salah satu prinsip terpenting adalah definisi proyek yang relevan. Dalam merancang materi pembelajaran berbasis proyek, penting untuk memilih proyek yang berhubungan langsung dengan kehidupan siswa. Proyek harus mencerminkan konteks dan kebutuhan kehidupan sehari-hari siswa sehingga dapat melihat bagaimana materi pembelajaran dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata yang mereka hadapi. Masuk dalam menyimpulkan. Memotivasi siswa melalui pembelajaran aktif dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek adalah bahwa keduanya memiliki manfaat yang signifikan dalam membentuk iman pribadi siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kolaborasi dan kemampuan komunikasi, serta menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran agama Kristen memungkinkan mereka untuk memiliki pengalaman iman yang lebih personal dan mendalam, memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang iman Kristen. Selain itu, melibatkan siswa secara aktif dalam penerapan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari, membantu mereka melihat relevansi dan praktik ajaran